Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Hairani Nasir. How are you today? I hope you are right. Today, pada kesempatan ini, saya akan mengajak sekalian untuk membahas terkait dengan masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, salah satu masalah pendidikan yang ada di Indonesia yaitu kurangnya fasilitas belajar mengajar yang memadai, termasuk di daerah-daerah terpencil. Sebelumnya, perkenalkan saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Parepare. Saya seorang mahasiswa di IAIN Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masalah pendidikan terkait dengan fasilitas yang tidak memadai berdasarkan dengan pengalaman dan lingkungan sekitar saya. Nah, adapun beberapa contoh fasilitas yang kurang memadai di lingkungan saya, yaitu yang pertama, bangku dan meja yang kebanyakan rusak atau tidak cukup. Nah, ini adalah masalah pertama yang menjadi kurangnya fasilitas yang tidak memadai. Nah, sewaktu saya sekolah, saya banyak mendapati bangku-bangku yang rusak tetapi masih tetap digunakan oleh siswa. Nah, pada saat saya sekolah, saya pernah mendapati seorang teman saya yang menggunakan kursi itu yang sudah tidak layak pakai. Kursi itu sudah pincang, dengan artian kursi itu kakinya sudah patah, tapi tetap teman saya masih menggunakannya. Nah, dia berusaha untuk cari kursi yang lain, tapi tidak menemukannya lagi. Jadi mau tidak mau dia menggunakan kursi itu. Jadi saya pikir mengapa pihak sekolah tidak mengganti atau menambah kembali fasilitas bangku dan meja ini agar siswa bisa lebih nyaman lagi untuk belajar tanpa memikirkan bangku yang mereka duduki. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah yang kedua, yaitu ruang kelas yang tidak mampu untuk menampung siswa. Nah, seperti gambar di atas, ini adalah contoh sebuah ruangan yang satu ruangan tapi diisi oleh dua kelas. Nah, saya pernah mendapati hal ini, di mana karena kelebihan siswa dan kelebihan kelas, sebuah ruangan yang sebelumnya bukan ruang kelas justru dijadikan ruang kelas. Dan lebih parahnya lagi, ruangan itu hanya satu ruangan, tetapi di dalam ruangan itu ada dua kelas, seperti gambar di atas ini tepatnya. Nah, seperti ini bagaimana tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa ataupun mengajar dari guru. Ketika siswa di kelas sebelah guru menjelaskan, sementara guru yang di sebelah pun ikut menjelaskan, tentunya siswa akan merasa ambyar. Dia tidak tahu dia mendengarkan yang mana, apalagi jika pembatasnya hanya tirai seperti gambar di atas ini. Nah, kemudian masalah yang ketiga yaitu kurangnya alat dan bahan yang seharusnya digunakan siswa untuk praktek di sebuah mata pelajaran. Nah, ini seperti pada pelajaran penjas olahraga, ketika seharusnya pelajaran bola basket dan bola basket itu tidak ada atau tidak disediakan oleh sekolah, maka bagaimana cara siswa untuk bisa praktek dari praktek mata pelajaran tersebut, praktek tentang pelajaran bola basket tersebut. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk disediakan oleh pihak sekolah. Nah, permasalahan selanjutnya yaitu ruang laboratorium yang tidak memadai. Nah, saya sendiri yang berasal dari jurusan IPA itu hanya beberapa kali saja masuk ruang lab IPA. Ketika saya kelas 3 SMA, ruang lab IPA itu justru juga kembali dijadikan sebagai kelas karena siswa yang kelebihan. Inilah yang membuat kami, para siswa IPA pada waktu itu merasa risih karena kami pun yang dari jurusan IPA tidak tahu apa terkait dengan mata pelajaran praktek. Ya, kami hanya terus menerima pelajaran dengan teori dan teori terus. Kalaupun kami prakteknya di kelas, dan itu pun sangat tidak efektif dan efisien menurut kami. Sangat berbeda jika kita melaksanakan
praktek di laboratorium IPA, sama dengan laboratorium bahasa ataupun laboratorium komputer. Kemudian kurangnya koleksi buku di perpustakaan, ini juga menjadi masalah yang penting untuk sekolah menyediakan buku-buku di perpustakaan agar wawasan dari siswa terus bertambah melalui membaca buku di perpustakaan. Kemudian masalah selanjutnya yaitu rendahnya kemampuan kompetensi pendidik. Nah, di sini guru sebenarnya dituntut untuk memang memahami, menguasai kompetensi menjadi seorang pendidik. Nah, bayangkan saja jika seorang guru tidak memiliki kompetensi yang baik. Nah, seperti guru malas. Nah, apa yang akan terjadi dengan siswanya? Guru hanya masuk memberikan tugas kepada siswa tanpa menjelaskan maksud dari tugas tersebut, sehingga siswa hanya mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau saat ini ya ada internet bisa membantu siswa untuk mengerjakan soal tersebut, tugas tersebut, tapi apakah siswa bisa paham terkait dengan materi atau jawaban dari tugas yang diberikan oleh guru? Itu belum tentu. Nah, di sini di atas seperti yang dilihat, banyak siswa yang tidak nyaman dikarenakan fasilitas yang kurang memadai, semisalnya bangku yang rusak, atap sekolah yang bocor. Hal ini akan menghambat proses belajar mengajar. Bagaimana tidak akan ada siswa yang mau belajar dalam keadaan basah kuyup. Nah, ini contoh jika atap sekolah bocor. Jika atap sekolah bocor, tentunya akan basah, turun, dan tidak hanya siswa yang akan basah kuyup, semua alat-alat, semua bahan-bahan pembelajaran mereka akan basah. Nah, olehnya itu di sini pihak sekolah harus bisa memperhatikan fasilitas-fasilitas dari sekolah mereka masing-masing. Tapi melihat dari sini, di sini dikatakan akan tetapi dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam memanajemen keuangan yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Allahu a'lam. Terkait dengan manajemen keuangan, hanya pihak sekolah yang tahu, dan kami para siswa pun hanya menerima apa yang diberikan oleh sekolah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah pendidikan di Indonesia tentang fasilitas sekolah yang kurang memadai. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi para guru, kepala sekolah, dan jajarannya untuk bisa lebih meningkatkan fasilitas sekolah yang ada di sekolahnya, sehingga siswa bisa lebih nyaman belajar dan guru bisa lebih nyaman mengajar, serta pendidikan di Indonesia bisa lebih berkembang dengan lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.